Ali takut dengan kata-kata Yu Daoseng. Ini bukan lagi mania yang bisa dia mengerti. Ini benar-benar gila. Benar-benar gila. Orang gila yang tidak memiliki kata-kata untuk berkomunikasi. Ali menoleh, tidak berani menatap langsung ke mata Yu Daoseng yang hampir gila. Kamu dapat memikirkan apa yang kamu inginkan. Bagaimanapun, selama kamu mengirimku kembali, dapatkah kamu bergabung dengan kami untuk melihat kekuatan dan keberuntunganmu? Tetapi aku dapat menjamin bahwa kamu dapat meninggalkan Wotu Xingyu dengan aman. Yu Daoseng mencibir, tidak berkomunikasi dengan Ali lagi, perlahan-lahan menjadi tenang, duduk di samping, dan melapor ke Qin Yichen. Tuan Guang, saya telah menangkap sejumlah orang yang terluka di sini. Saya berencana untuk mengikutinya untuk melihat. Jika ada risiko, saya akan melarikan diri tepat waktu. Meskipun Chuanyin melaporkan rencananya untuk mengambil alih, Yu Daoseng juga tahu bahwa risiko perjalanannya lebih besar daripada kemungkinan keberhasilan. Lagi pula, saya adalah manusia, dan saya tidak punya bukti. Jelas tidak sesederhana itu untuk mendapatkan kepercayaan dari Warcraft. Tapi tepat sebagai percobaan. Tentu saja, Yu Daoseng tahu bahwa di medan perang, tidak ada orang yang ditakdirkan. Dia tahu bahwa ajaran Qin Yichen kepada mereka sebelum memasuki wilayah bintang pembantaian Huo adalah benar. Tetapi saat itulah dia memasuki wilayah bintang pembantaian Huo dan bertarung dengan monster. Api di hati Yu Daoseng tidak bisa lagi ditekan. Legenda seperti itu tidak ada. Karena mereka ada, seseorang dapat melakukannya. Karena seseorang dapat melakukannya, mengapa saya tidak? Pada saat ini, Yu Daoseng tidak memiliki rasa takut sama sekali, dan perjalanan ini hanya akan menjadi satu kematian paling banyak. Jika ya, maka penguasa cahaya akan memiliki keunggulan kecerdasan mutlak saat berhadapan dengan binatang iblis. Terlebih lagi, berkat metode transmisi suara dari kuil penguasa cahaya, hampir mungkin untuk menyebarkan informasi kapan saja, di mana saja. Dalam pandangan Yu Daoseng, bahkan jika ada beberapa risiko kali ini, itu sangat berharga. Saat Yu Daoseng memejamkan mata dan beristirahat, tempat kecil ini menjadi sunyi. Orang-orang yang terbang di atas kepala mereka tampaknya tidak memperhatikan perubahan di bawah. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang percaya ini sangat jelas bahwa Yu Daoseng ada di bawah mereka dan berhubungan dengan binatang itu. Pada saat kritis seperti itu, mereka jelas tidak akan repot. Tetapi ketika mereka berpatroli sesekali, tanyakan pada Yu Daoseng apakah dia membutuhkan bantuan. Bahkan penyelidikan semacam ini dilakukan melalui lautan kesadaran bersama, dan tidak ada kontak sama sekali di luar. Di sisi lain langit, Matt sudah sangat marah, mengaum dan meneriaki beberapa monster yang melarikan diri ke pasukan monster. Meskipun bentuk kelima monster ini agak berbeda, aura mereka jelas sama dengan monster itu. Terlebih lagi, dengan perintah Yanxi, mereka jelas tidak akan mempersulit kelima binatang ini. Tentara mundur di bawah perlindungan, dan kali ini dapat dikatakan bahwa tugas itu selesai dengan sempurna. Sangat disayangkan kehilangan pemimpin kecil seperti Ali. Melihat situasi umum di bawah ini telah diselesaikan, Yanxi segera mengeluarkan raungan rendah, memaksa Qin Yichen kembali. Karena kamu dan aku belum siap, bagaimana kalau kita bertarung lagi besok? Tidak baik bagimu atau aku untuk bertarung seperti ini sekarang. Lebih baik menunggu sampai besok, dan aku akan memberimu duel yang adil. Mendengar ini, Qin Yichen tiba-tiba menoleh dan melihat ke bawah. Ketika dia melihat bahwa 5 binatang iblis telah bergabung dengan pasukan binatang iblis untuk mundur, dia bersenandung dan segera mundur. Aku tidak menyangka kalian masih terlibat dalam trik kotor seperti itu. Kali ini bahkan lebih murah untukmu. Melihat Qin Yichen pergi, Yanxi tidak terburu-buru sampai Qin Yichen kembali ke kamp di luar kuil penguasa cahaya, dan segera memerintahkan untuk datang, dan sekelompok orang percaya sibuk secara terpisah. Dengan cara ini, Yanxi benar-benar yakin bahwa 5 monster di bawah ini benar-benar mendapatkan informasi kunci. Jika tidak, Qin Yichen tidak akan begitu ingin mengubah pengaturan mereka. Tuan Yanxi, kelima orang itu telah tiba di benteng. Apakah Anda ingin melihat mereka sekarang? Yanxi mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk tidak khawatir. Melihatnya dari kejauhan, sampai Matt kembali ke perkemahan kuil penguasa cahaya, membungkuk dan memberi hormat kepada Qin Yichen, dan berbisik. Yanxi menarik napas lega. Untungnya, orang ini dapat menaklukkan Ali dengan satu gerakan, dan dia akan menjadi ancaman di masa depan. Untungnya, orang seperti itu seharusnya tidak menjadi mayoritas di kuil penguasa cahaya, kalau tidak kita bisa mundur. Setelah berbicara, Yanxi memimpin orang banyak kembali ke benteng yang telah dihancurkan. Di tanah yang sedikit terbuka, Yanxi melihat kelima binatang iblis yang berdiri di depannya. Alisnya berkerut. Dari mana kamu berasal? Kepala pria gemuk melangkah maju dan berkata dengan senyum menawan. Tuanku, kami adalah binatang ajaib dari wilayah bintang lain. Kami ditangkap oleh orang-orang dari kuil penguasa cahaya, dan kami sangat ingin menemukan kesempatan untuk menyaksikan kuil penguasa cahaya dihancurkan. Hari ini dapat dianggap sebagai menunggu orang dewasa. Tolong bantu kami.
Ini adalah peta kuil penguasa cahaya kami yang dilukis dengan tangan. Terimalah dengan senyuman. Pria gemuk itu sekarang tersenyum. Karena takut jika dia melakukan kesalahan, dia akan dibunuh oleh lawannya. Meski terlihat sedikit malu, Fatih juga menikmatinya sekarang. Dengan begitu banyak monster, dia bisa berdiri di depan Yanxi secara terang-terangan. Jika dia menipu Yanxi, maka dia akan memiliki catatan yang bagus ketika dia kembali. Yanxi mengambil peta dan melihat lebih dekat. Apakah kamu menggambar peta ini dengan tanganmu sendiri? Pria gemuk itu mengangguk lagi dan lagi. Ya. Saat berikutnya, Yan melemparkan peta ke tanah dan bersenandung pelan. Ayo, seret mereka ke bawah dan penggal kepala mereka. Fatih, yang mengalami perubahan seperti itu, langsung berlutut dengan bunyi gedebuk. Mengapa tuanmu mengatakan ini? Kami dengan tulus memilih. Mengapa Anda ingin membunuh kami? Begitu kata-kata Fatih jatuh, Yanxi mengangkat tangannya, dan pisau tulang muncul dari telapak tangannya, menusuk kulit di leher Fatih. Pada saat ini, mata Yanxi menjadi semakin ganas. Saya tahu bahwa Anda berbohong kepada saya. Anda adalah responden batin dari kuil penguasa cahaya. Saya telah menipu informasi dari penguasa cahaya barusan. Apakah menurut Anda mengapa saya kembali begitu terlambat? Kamu menjelaskannya lebih awal. Mungkin aku bisa memberimu waktu yang baik. Jika kamu ragu lagi dan menolak untuk menjelaskan dengan jujur, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saat dia mengatakan itu, pisau tulang di tangan Yanxi sedikit lebih keras, menyebabkan pria gemuk itu buru-buru memiringkan kepalanya ke satu sisi, dan dia tidak tahu harus berbuat apa dengan tangannya yang terangkat. Tuan, kami tidak memilikinya, kami semua dirugikan. Yan meraung pelan, mengangkat pisau tulang di tangannya dengan keras, dan mengayunkannya ke leher Fatih. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa menipu mataku. 4 binatang iblis di belakang Fatih tidak bermaksud untuk membantu, tetapi menoleh dan melihat ke kejauhan, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka yang menggantung tinggi. Panggilan. Pisau tulang itu ditebas oleh angin kencang, dan perhatian Yani tertuju pada Fatih. Selama dia memiliki perubahan, Yanxi tidak keberatan menekannya dengan guntur.